Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para muslimin rahimakumullah, jamaah salat asar, saya kalau hormati semua warga di rutan ini yang kami muliakan. Kita bersyukur kalau bantuan alhamdulillah pada detik ini masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mungkin kita diperintahkan atau diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan untuk mengisi kehidupan kita dengan aneka macam ibadah. Perlu kau ingin bahwa pengajian atau pengaji kitab di tempat kadito atau di rutan mungkin baru 2 kali pertemuan, 3 kali makin. Jadi laku bandu malam. Laku kadito Ustadz Mardi. Ustadz Mardi itu beri malam mah tanda umur matuana. Makanya sebiri kisah beri kisah adalah aslinya Ustadz Mardi diganti oleh temannya yaitu Ustadz Ahmad. Kemudian laku itu Ustadz Mardi boleh dalam jadwal. Cuman beliau matuana tada umur panapa bisa apa bukan. Kemudian yang terakhir Kiai Haji Ahmad Fakot Zubair, putra Nagi Zubair. Kenjuman lah ada bukade lalu bisa. Karena mungkin entar atau mios dak tupeng kangkoi napa aceling bulan. Jadi are kemis tinggi, are kemisan nih kalau bisa. Beliau katanya tidak bisa hadir kan ke tempat. Para hadirin rahimakumullah, nerosaki pengajian yang sebelumnya yang telah dibacakan oleh para kiai, para ustaz. Estana tenggula makin nek akan teh. Jadi tenggula sering akan teh karena yang kebahagiaan kadang-kadang mendadak. Jadi mendadak tenggula nyari si lain kadang lalu bisa boleh karena mungkin sudah punya kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan wal maqalatur rabi'ah asyarah. Cebu nomor 14 dari bab kelima. Bagaimana? Ana Abdullah al-Antaqi rahimahullahu ta'ala qala. Abdullah al-Antaqi berkata, khamsun hunna min dawail qalbi. Di sini dikatakan ada 5 hal yang menjadi obat ate. Ate ku lebih panjinan nika kotuyo betih karena ate kadang-kadang sakit. Artinya tak pati sehat. Atau istilah yang lain beda ate keli. Jadi ateh mana bi ampon keli atau sakit atau belok sehat nikah harus diobati. Dan di sini akan menjelaskan tentang apa obat hati itu. Sering menabi kita selesai azan biasanya berpikiran tombo ati ya bisa. Tombo ati ikulimu warnani. Apa lagi? Mereka dikir orang Jawa, orang Madura sombong tombo hati yang berbahasa Jawa. Lekan itu tambahna ate gula lebih banyak apa? Coba kisah Abdullah al-Antaqi. Hunna min dawail qalbi inda qaswatihi.
tampena ateh manabi ateh kadinto ampun geli. Geli ini kan lo 4. Belei tak bisa. Isro ke barat tak bisa. Isro ke timur tak bisa. Dan ini kenyamanan qaswatul qalbi ateh sekali. Le tampena bedeneng kinto. Yang pertama adalah mujalasatus sholihin. Akan cah ben apolong lengki ben orang-orang soleh. Jadi gula bi panjenengan mun akan cah orang becek, insyaallah akan saja lemes. Atene ka agen kenapa semakin lemes, semakin norok buntek panapa sekelako orang sesoleh gitu. Karena pengaruh, kancak itu sangat berpengaruh terhadap temannya. Coba panjenengan pas kanca orang saya tak becek. Orang sekencengan ngelakoni panapa seilarang di dalam agama. Contohnya umpamanya suka mengambil milihnya orang pas kekancah oleh kita. Ki abah pasti akan senang untuk mengambil juga. Karena napa? Karakter dari seorang teman itu akan ditransfer oleh temannya itu. Menerima atau tidak secara otomatis menabi ampun akompol setiap hari ini kan norok bunte. Karena selalu bergesekan, karena selalu kumpul bersamaan. Sehingga apa yang diceritakan oleh temannya itu langsung disimpan dalam hatinya. Cerita engkau gula daya, engkau gula daya, engkau gula daya. Hari pertama, kumpul pertama seperti itu. Kumpul lagi kedua, engkau seperti ini. Jadi akhirnya terbiasa. Apa yang dijadikan cerita oleh temannya Kadinto menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Sehingga karena dianggap biasa, ikut melakukan. Norok ngelakoni apa yang telah dikerjakan oleh temannya itu. Makanya kita apolong ben orang ahlul khair, ben orang seahli kebagusan, insyaallah norok becek. Nang kata ada bagi khuduru majalisil wa'di. Artinya entar dekat tempat-tempat nasihat, tempat-tempat pengajian. Napa boleh di bulan Ramadan. Makanya dalam rutan kayak itu selama bulan Ramadan beda kegiatan pengajian, di antaranya kekunan adalah kita nampai ate. Bukan hanya ngobati kita sebagai pendengar, tentunya mengobati hatinya pemateri. Karena kita menyampaikan Kak Dinto bukan menunjukkan ati gue lebih panjenengan nika ampon sehat, belum tentu. Jadi kita amar ma'ruf nahi mungkar Kak Dinto, amar ma'ruf memerintahkan kebaikan, jangan menunggu kita baik. Jangan menunggu kita baik duluan. Karena menabi pasaran adan tek kutu pekus duluan, maka tidak ada orang yang amar ma'ruf. Artinya yang memerintahkan kebaikan tidak ada. Jadi gula bi panjenengan apolong ben orang-orang si soleh nikah akan mempengaruhi terhadap kita. Mana bilok parjaja panjenengan coba saja anak kecil, anaknya orang petani, anaknya orang yang bukan atau tidak berpendidikan Islami. Mulai kini kilo tahu agisa, kilo tahu berjalan, kita tahu memikiran dan itu pas kapolong buat orang si soleh hari ibadah. Terus ke masjid terus seperti itu kehidupannya. Sementara orang tuanya umpamanya bukan ke masjid, ke tempat yang maksiat. Dan ini pastinya akan mengikuti orang yang ada di lingkungannya, yaitu orang-orang soleh tadi. Perilakunya insya Allah akan meniru pasir Singapura.
Mun sing ngapolong soleh maka ikut soleh. Mun sing ngapolong tidak soleh maka bisa saja anak nikah meniru orang yang tidak soleh. Jadi itu pengaruhnya teman. Jadi pengaruhnya teman. Yang nomor 2 wa qiraatul Quran. Maus Al-Quran ai bitadabbur fil ma'na. Sambil ngengangen semampu kita. Gue lebih panjenengan maca Al-Quran umpamanya Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Atau baca Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil kita resapi yang kita mampu apa maknanya. Lain kan niat nambahi ate. Jadi niat nambahi ate. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebut asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadajana pojidin Allah Ta'ala kabeh. Sadajana panapa sih badan dunya adalah milik Allah semua. Jadi terus seperti itu kita meresapi maknanya itu. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala maha kasih sayang, maha kasih, maha nisr. Malik Yaumiddin. Allah Ta'ala si andi atau besi nguasai hari kiamat. Jadi semampunya kita terserah gula bi panjenengan. Jadi umpaman panjenengan mampu menerjemah Fatihah, kilo kenapa kita baca Fatihah terus sampai pikir artinya kalaban tujuan nambahi ate. Kalaban berokana Al-Quran insyaallah ate semakin lemah, semakin lembut. Saya pikir nih kabeni barang si haram. Akhirnya seperti itu. Saya pikir adalah masalah ketaatan. Menabi kita ate ampun beres. Karena gerakan-gerakan tubuh itu adalah timbulnya dari ate. Menabi ate ini kebecek, maka tubuh akan becek. Menabi ate tak becek, maka gerakan tubuh termasuk penglihatan, gerakan tangan, gerakan kaki. Ini adalah tumbuhnya dari ate. Yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu apakah baik atau tidak ini adalah ate. Jadi mun ate pas teti ate segenteng, sepernah atau apa nyaman seberes, maka akan melakukan sesuatu yang baik. Maus Al-Quran. Maus Al-Quran gak dinto tergantung panjenengan lah. Kira-kira panjenengan di dalam bulan Ramadan lah hatam berapa kali? Hatam berapa kali, Bon? Hatam berapa kali? Saya rasa hatam sekalian kira-kira. Beda si hatam 2 kali. Mana bidarusan beda? Mari tarawih beda. Sampai ke berapa? Setengah 10 masuk. Nah darusan senapa orang biasanya? Betul. Pakai mic, pakai salon. Jadi alhamdulillah itu adalah salah satu cara gue lebih panjenengan fi ate. Panjenengan niat teh dalam atena. Engkau maca Al-Quran nampan ate, polantang ate ya lako ngajak daga mahkamah kesehatan. Tang ate lako ngajak males kan kuwi ngelakoni ibadah. Lah ini ka ate. Jadi dilihat ate ini sehat apapun adalah dari ketingkatan kita beribadah. Mon semua nakal beri atena kotor, atena sakit. Mon kenceng berjamaah kenceng, darusan kenceng, tarawih kenceng, badan ndak ada terus, insya Allah atena nikah sehat. Tempeng orang senakal. Jadi kita baca Al-Quran semampun panjenengan. Wa ikhla'ul batin. Wa ikhla'ul batin. Yang nomor 3 cenyak banyak ADR.
Artinya tabu nikah pesekudan kosong. Banyak ngisi tabu. Jangan terlalu kenyang maksudnya. Napa boleh? Pas yese kalaban makanan seharam. Maka jangan sehara ate nikah. Ya, kalau kita mengkonsumsi barang yang haram, maka ate nikah saja tumbuh sesuatu yang haram. Kenapa? Pakani bergerak haram terus. Teking setombo dari perkara seharam, beten setombo dari perkara haram, maka akan timbul juga perkara haram. Panjenengan naman padi, tombuna padi. Tak mungkin pas tombo pelotan. Panjenengan naman jagung. Lo kira pas tombo padi, pasti jagung. Sama dengan kita. Kita yang dimakan setiap harinya yang sering adalah perkara yang halal. Maka akan gerakan kita itu halal. Artinya kencang abejeng, kencang sedekah, kencang berjamaah, kencang apasa. Naudzubillah mun eri perkara seharam, maka akan menimbulkan gerakan-gerakan haram. Karena jangan sikile tak mungkin orang namun padi tombu jagung, atau tak mungkin orang namun jagung tombu padi. Tetap akan tumbuh sesuai dengan apa yang kita makan. Jadi nengkali itu ada bagi tabu epakon jenya banyak ese. Ben epakon adeer perkara sehalal. Fa inna aklal halal ra'sul kulli li'annahu yunawwirul qalbah. Karena adeer perkara sehalal nikah adalah modal segalanya. Mon sedeer nikah halal, maka panjenengan akan beraktivitas melakukan apapun adalah dengan cara halal. Karena sedeer halal. Menabi seejal haram, nanti aktivitas bakal haram. Jadi tergantung apa yang kita makan. Dan katanya di sini yunawwirul qalbah, makanan yang halal itu akan menjadikan hati kita itu terak, tak kotor, tak petem. Menabi terak berarti bersih. Menabi bersih, gerakan kita akan baik. Kemudian berikutnya adalah wa qiyamul lail, jaga malam. Jadwal menabi malam kalau sana pada masjid. Hah? Dan sopo. Salat di kamar. Oh. Jeding kan gitu. Pada setiap normal aing normal. Aceh. Jadi bangun malam. Kenapa kita tidak mengerjakan di masjid? Kenapa kita mengerjakan di dalam? Jaga malam kadinto di antaranya adalah ate gulebi panjenengan malih tenang. Sambil tafakur, panjenengan lastera salat. Pas sambil tojuk mikir apa yang ada dalam sekitar kita. Are Allah Ta'ala saya tetiaki, ya tangkan catedung, pangide ben Allah Ta'ala. Ya tangkan ngerok, Allah Ta'ala saya mengerok. Tak mungkin mun engkok pasenan poter pas ngerok, pate pas ambo sing ngerok, tak mungkin. Jadi Allah Ta'ala saya tetiaki ngerok. Tangkan caya-cayanya mana tedung, ya sip. Jadi dicoba saja seperti itu. Menabi panjenengan pada bekto, kita sholat tahajud 4 salaman. Kemudian setelah itu kita sholat hajat 4 salaman. Pada saat kita sholat hajat, atuh dek Allah Ta'ala nang sujud. Ya terserah panjenengan apa semua sujud atau sujud terakhir. Yang penting jenengan berdoa kepada Allah apa yang akan kita minta kepada Allah. Karena mun dalam waktu malam nikah buka ben Allah Ta'ala tabur maghfirah dari Allah Ta'ala tabur, hidayah dari Allah Ta'ala tabur, rahmat
sifat kasih sayang Allah Ta'ala tabur. Jadi bagi orang yang bangun malam, terutama yang melakukan sholat, akan menerima taburan-taburan gelap. Rahmat dari Allah Ta'ala iterema, hidayah dari Allah Ta'ala iterema. Coba kita seperti itu. Karena hidup kita adalah sekali. Artinya odik gue lebih banyak ini kan makin tok kesempatan. Kalau ampun pindah ke alam kubur, lo bisa kita melakukan sholat, lo bisa kita berpuasa, lo bisa kita bersedekah. Artinya nambah ibadah, lo bisa pon menabi nang kubur. Meskipun sebenarnya pada saat kita berenang kuburan nikah sudah mengetahui manfaat dari hasil ibadah panjenengan. Manfaat panjenengan as-sholat, tekun berpuasa, tekun bersedekah, tekun membantu teman. Nikah dirasakan setelah di kuburan. Dirasakan pada saat itu. Sementara kita mau menambah sudah tidak bisa. Menambah pahala sudah tidak bisa nang kuburan nikah. Stop pun. Main tanah ke kuburan jaring tepak nazak nih kalau ampun leloi bagi ban malaikat. Pada saat kita minta diperpanjang kepada malaikat, malaikat aja jawab, enggak lah tadi kesempatan dan bajalah weh lagan setia ban. Ini adalah ungkapan malaikat. Jadi ngereng kita jaga malam, diusahakan jaga malam. Umpaman panjenengan lah aras sakit malas ngelakoni sholat, ngelak wudu pas panjenengan laju tojo baca selawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Seakan-akan kita aja habis dari kanjeng Nabi. Atau ngolok salam panjenengan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan gulanya habis dari panjenengan kanjeng Nabi. Artinya kita seakan-akan intar dekat dalam kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan gula aja habis ada panjenengan kanjeng Nabi. Dan gula keduan pamator. Dan gula kayak sosana mangke. Ini kak fonis kayak tekinna. Contoh. Enten lo pernah melengai lagi stres. Kita curhat kepada Rasulullah lo apa? Ngolok salam panjang malam. Ngala uduk tok menabi pun males sholat lah ngala uduk panjang ngolok salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau bang, Assalamualaikum kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini jawab. Jangan khawatir, kanjeng Nabi jawab. Iya, beda apa ya? Iya, ban mantar selamat takiyah beda apa? Seperti itu. Mator panjenengan, sampun memanggil salam terus kepada Rasulullah mator. Kanjeng Nabi, abdina cek sosana. Abdina cek meleng, abdina sering tak torok panjenengan, makin dan gula terok atau torok panjenengan. Ketipan apa cara kanjeng? Sani cara kita komunikasi kepada Rasulullah. Insya Allah mun ben malam kalau aku sareng kadi do insya Allah panjang terus nyambung dengan kanjeng Nabi. Sebab Nabi ngolok salam nih kayak pada pak, pahmo sholawat panjenengan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Oda panjenengan ngolok salam dek kareng sepon nasi ampun sebu ngomor. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Kok tua aki sengko. Manter sengko ditereng selam. Sekali itu, barokan Bu Pak itu hebat. Reng sepon panjenengan ini kan luar biasa. Meskipun sudah meninggal dunia panjenengan itu aki. Ngolok salam panjenengan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Tepak malam selain tidung kapi so. Selain lah ngerok kapi panjenengan cerita ngolok salam ke Bu yang sudah meninggal dunia. Seneng ate ngolok salam. Selain lah ngerok kapi pun lah jaga ini serp tako api kanjeng Nabi. Jaga. Kan ki. Jaga. Jadi itu ngolok salam insyaallah asampung. Kemudian wa tadarru 'inda sabah. Inda qurbihi, pas langsung juga curhat pada waktu sahur, artinya para sopu, para kalsit napa sajam sebelumnya sopu panjang curhat terus dekat Allah Taala. Tadarru ini kan nyaman curhat dekat Allah Taala.
Matur panjenengan. Matur. Kita sebagai manusia tidak akan lepas dari dosa. Kita sebagai manusia tidak akan lepas dari masa-masa gelap. Pasti semua orang itu mengalami masa-masa gelap. Keng cuman kalau kita sudah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, tanpa disadari kadang-kadang kita sudah mulai mendekat kepada Allah. Jika berusaha kelihatan nih cekemun malam, cekemun. La curhat ke Allah Ta'ala, curhat ke Kanjeng Nabi. Atau panjenengan sering kirim Fatihah ada ke Syekh Abdul Qadir Jailani umpama. Atau panjenengan sering Fatihah ada Nabi Khidir. Ini kecurhatkan nih kan. Makanya kita kirim Fatihah ada ke orang-orang wali itu penting. Panjenengan kirim Fatihah ada Nabi Khidir pen mari baca. Molok salam panjenengan karena panjenengan kenal. Assalamualaikum Nabi Khidir. Assalamualaikum Nabi Khidir. Seakan-akan panjenengan bedeneng ya ada lemah. Malai Nabi Khidir keluar. Assalamualaikum Nabi Khidir. Assalamualaikum ya Syekhana Khalid. Seakan-akan kita akan habis deka orang sesama deka Allah Ta'ala. Leka dinto caranya. Agar kita terbuka, agar hati kita menjadi hati yang terang. Kata wa tadarru 'inda sabah manabi ampon para sopu ni kesajian tandes Allah Ta'ala, matoron rahmat, matoron maghfirah, sajian tandes Allah Ta'ala. Sebab tepak manyaman tedung. Biasanya orang monlok tedung nih kan, kol telok tak tedung sama oleh peri kol sampai kol telok. Lah ini kepah biasa tedung pon. Makanya Allah Ta'ala akhirin paket nih kebeg semua para sopu. Karena pada saat itu kadang-kadang orang banyak tidur. Jadi usahakan seperti itu. Ngereng, dicoba saja, dicoba panjenengan. Ngolok salam dah Kanjeng Nabi dicoba. Terus umpaman kilo nyantol ate laku ke laku boleh. Lo nyantol ate laku cek sampai putus asa. Dicoba. Dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan tenggul semestinya jadi orang yang secinta dengan Allah, cinta kepada Rasulullah, beristiqomah melakukan ibadah sehingga menjadi orang yang takwa kepada Allah dan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muhammad Rabbana fa'alna ma'alakana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.